surut, hambatan, tantangan, rintangan silih berganti. Namun alhamdulillah berkat kegigihan beliau, karena beliau merupakan orang perjuangan, beliau memberikan pendidikan bela diri pencak silat kepada generasi muda yang ada pada saat itu, dengan harapan generasi muda yang ada pada saat itu mendapatkan satu pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang bela diri yang harapannya dapat digunakan untuk bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain untuk mendapatkan atau memperoleh kemerdekaan. Alhamdulillah perjuangan yang gigih itu menghasilkan yaitu satu kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saudara sekalian, satu hal yang perlu kita catat dan perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini adalah bahwa Isyad-Ratih ini beliau mewariskan kepada kita itu watak jiwa patriotisme, cinta tanah air, bangsa dan negara. Ini yang harus kita resapi, kita dalami, dan selanjutnya kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Ya. Oleh karenanya dalam perkembangannya yang ketika berdiri masih merupakan Paguron dengan berganti-ganti nama untuk mengelabui pemerintah penjajah waktu itu, karena kalau memberikan ilmu khususnya bela diri itu dilarang karena dinilai akan bisa digunakan untuk menyerang balik kepada penjajah. Oleh karena itu beliau memberikan pelajaran bela diri berganti-ganti tempat, bersembunyi dan sebagainya. Dan akhirnya pada tahun 1942 yang nama sebelumnya adalah SHPSC, yang PSC ini awalnya Pencak Sport Club, ganti Pemuda Sport Club. Kemudian pada tahun 42 atas usul dari seorang warga kita, yaitu Kang Mas Suratno Sorengpati, beliau mengusulkan agar namanya diganti menjadi Setiahati Teratai. Jadi istilah Teratai ini baru muncul tahun 42. Namun masih tetap bersifat Paguron. Selanjutnya, pada tahun 1948, ketika beliau Ki Hajar Harjotomo ini menderita sakit, tidak bisa berjalan, harus pakai kursi roda, beliau mengumpulkan para warga Isyad-Ratih yang ada pada saat itu. Disitulah beliau dengan jiwa besar, dengan ketulusan, keikhlasan, beliau menyerahkan milik satu-satunya yang dibanggakan, yaitu ilmu Setiahati Teratai ini kepada para kadang warga Isyad-Ratih yang ada pada saat itu. Akhirnya disitulah diadakan kesepakatan dan akhirnya Isyad-Ratih disepakati menjadi organisasi paseduluran atau perkumpulan paseduluran yang kemudian menjadi organisasi persaudaraan dengan nama Setiahati Teratai. Jadi awalnya persaudaraan itu adalah merupakan sifat daripada perguruan itu sendiri atau sifat organisasinya. Namun dalam perkembangannya akhirnya menjadi nama, menjadi rangkaian nama, yaitu Persaudaraan Setiahati Teratai. Selanjutnya saudara sekalian, bahwa Isyad-Ratih memiliki falsafah sebagaimana tadi disampaikan, tadi dibacakan oleh moderator. Falsafah Isyad-Ratih yang kami tulis di sini sebagai moto, yaitu bahwa manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, tetapi manusia tidak akan bisa dikalahkan selama manusia itu masih setia kepada hatinya, masih bereza atau masih setia kepada dirinya. Ini tidak akan bisa dikalahkan. Mati bisa, tapi kalah tidak. Oleh karena itulah falsafah ini sebenarnya mengandung satu filosofi yang sangat dalam, mengandung makna yang sangat luas, yang intinya adalah memberikan kepada kita
bahwa warga Sejahtera harus memiliki jiwa yang kuat, teguh terhadap pendiriannya, tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dari luar, ya. Yaitu ibaratnya ada pengaruh apakah melalui media sosial, pengaruh terhadap hal-hal yang jelek, apakah itu bentuk terorisme, bentuk radikalisme dan sebagainya. Kita tidak mudah seperti itu karena kita punya pendirian yang kuat. Itulah yang diharapkan sebagai warga Sejahtera, sehingga warga Sejahtera ini harus menyadari bahwa Sejahtera ini mengajarkan kepada kita bahwa organisasi kita ini adalah organisasi paseduluran atau organisasi persaudaraan. Jadi nilai persaudaraan ini paling tinggi di dalam Sejahtera ini. Kemudian yang kedua, organisasi kita juga merupakan organisasi yaitu pengabdian. Jadi kita di Sejahtera ini mengabdi. Di Sejahtera tidak ada kata bayaran, tidak ada istilahnya gaji, baik itu kepada pengurus, kepada pelatih, itu tidak ada. Atlet juga tidak ada. Yang ada adalah jiwa pengabdian kita untuk organisasi dan untuk sesama. Itu. Yang ketiga, Sejahtera juga merupakan satu organisasi yaitu keteladanan. Kita sebagai warga Sejahtera harus mampu menjadi teladan, menjadi panutan di masyarakat, tentunya terhadap hal yang baik. Sehingga dengan kita sekarang ini memasuki usia 100 tahun atau 1 abad, maka hendaknya mari kita introspeksi diri, apa yang sudah kita berikan kepada organisasi, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Jangan sebaliknya apa yang sudah kita dapatkan dari organisasi atau dari masyarakat, dari bangsa atau negara. Ya. Oleh karena itulah maka kita mengabdi untuk kemaslahatan umat, mengabdi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Ini adalah didikan yang ada di Sejahtera. Oleh karenanya kita diharapkan kita menjadi seorang Sejahtera yang mampu mandiri, yang mampu menjaga dirinya sendiri, juga mampu mengembangkan dirinya sendiri. Kita sekarang sudah hidup di era zaman globalisasi, maka tentunya tuntutan di era globalisasi ini sangat besar, sangat kompleks dan sangat mendalam sekali. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita terhadap perkembangan arus globalisasi ini, maka tidak menutup kemungkinan kita akan tertinggal dalam kemajuan perkembangan globalisasi ini. Oleh karena itulah maka saudara sekalian, implementasi dari falsafah Setia Citra ini saya kira cukup banyak yang bisa kita lakukan. Antara lain, ya bagi khususnya adik-adik kami yang masih duduk di bangku sekolah ataupun kuliah, tentunya punya tanggung jawab, punya kewajiban, yaitu untuk memacu dirinya menjadi pelajar atau mahasiswa yang memiliki integritas, memiliki prestasi, yang pada akhirnya nanti saudara semuanya, adik-adik saya ini menjadi generasi-generasi penerus dari bangsa ini. Oleh karena itulah, maka mari selagi adik-adik sekalian masih ada di bangku sekolah atau di bangku kuliah ini, carilah pengetahuan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang pernah saya alami, mungkin juga oleh kakak-kakak saudara, bahwa apa yang didapatkan di bangku sekolah atau di bangku kuliah ini mungkin dalam praktek di masyarakat itu mungkin masih jauh. Masih banyak pengalaman yang kita dapatkan ketika kita diterjun di masyarakat. Oleh karena itulah, melalui kegiatan contohnya webinar nasional ini juga salah satu contoh, yaitu memberikan
kesempatan kepada adik-adik semuanya untuk mengembangkan yaitu prestasi, mengembangkan kemampuan, antara lain kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan katakanlah perkembangan IT dan sebagainya, ini akan termasuk di dalamnya. Oleh karena itulah maka implementasi daripada falsafah Sejati Teratai ini tentunya diharapkan agar kita sebagai warga Sejati Teratai mempunyai watak atau sifat yang pertama, yaitu berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sehingga di sini kita lebih mengutamakan adalah rasa toleransi sesama bangsa, toleransi antar bangsa. Ini penting. Jadi kita di Indonesia, kita punya 4 pilar, yaitu antara lain salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka kebinekaan yang ada di Indonesia ini mari kita jaga bersama. Jangan sampai hanya karena perbedaan pandangan, sikap, lalu kita menghancurkan atau merobohkan kebinekaan yang ada di negara kita ini. Ini harus kita jaga sampai kapanpun. Kebinekaan baik latar belakang kehidupan kita, apakah suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, kerja. Jadi di Desa Teratai, perbedaan latar belakang kehidupan itu tidak boleh dibawa ketika kita berada dalam wadah Desa Teratai. Di Desa Teratai kita punya keyakinan bahwa kita ini sama-sama umat Tuhan, umatnya yang Maha Kuasa. Yang membedakan di antara kita adalah pengabdian kita, iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sebagai warga Desa Teratai kita harus punya watak sifat, yaitu pemberani tidak takut mati. Ini jangan diartikan sempit. Berani berkelahi tidak. Berani tidak takut mati ini artinya berani menghadapi segala tantangan kehidupan. Karena kita hidup ini penuh dengan tantangan. Kalau kita melihat perkembangan ketika kita masih berada di kandungan orang tua kita, di kandungan ibu, kita sudah dihadapkan dengan masalah. Masalah apa? Yaitu bagaimana ibu kita mendapatkan yaitu makanan yang mampu memberikan asupan kepada kita yang masih di dalam kandungan ibu. Ini masalah. Masalah bagi kita, masalah bagi orang tua kita. Setelah kita lahir menjadi balita, menjadi bayi yang baru lahir, kita juga menghadapi masalah. Bagaimana orang tua kita berjuang mencari kehidupan untuk membesarkan kita. Kemudian kita sekolah, belajar, akhirnya kita dewasa, ya, kita diberikan pendidikan, dicarikan pekerjaan. Setelah itu kita membangun rumah tangga. Ini terus kita menghadapi tantangan. Sampai nanti kita kembali ke liang lahat pun kita juga menghadapi tantangan. Oleh karena itulah maka kita sebagai manusia, kalau kita hidup mulai dari kandungan sampai nanti kita meninggalkan dunia, kita tidak boleh yaitu takut dengan masalah, karena masalah adalah kekasih manusia yang paling setia. Selanjutnya yang ketiga, yaitu soal kecil remeh kita lebih baik mengalah. Tapi kalau soalnya besar dan prinsip, barulah kita ini bertindak. Artinya sebagai warga Desa Teratai, kita harus mampu untuk ibaratnya mengukur atau menimbang permasalahan yang kita hadapi ini apa dampaknya terhadap diri kita, terhadap keluarga, terhadap masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan, solusi apa yang bisa kita berikan, ini yang harus kita pertimbangkan betul. Jangan sampai hanya karena soal kecil, soal yang remeh, karena hanya uang 1.000, 2.000, ibaratnya kita bela sampai ibaratnya kita harus mengorbankan keluarga, mengorbankan teman, apalagi karena masalah kecil remeh aja kita mengundang saudara-saudara kita untuk memberikan
rasa solidaritasnya, ya ini saya kira kurang tepat lah. Namun kalau memang soalnya itu besar dan prinsip, ibaratnya itu menyangkut harga diri, menyangkut nyawa, ya ibaratnya kalau kita ini sudah mengalah, mundur, kiri tembok, kanan tembok, belakang tembok, mau mundur lagi tidak bisa, ya watak sifat kesatria sebagai pendekar harus keluar. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan, aku wis mundur, wis minggir, aku wis ngalah, wis mentok, ya, sudah sudah maksimum, maka tinggal apa yang saudara mau. Ibaratnya tak pandeng wujud menungso, tak kedepi ora ilang. Pamito keluargamu, kowe apa aku sing kudu urip ning alam dunya. Itu watak sifat kesatria kita. Ya. Tapi jangan sampai hanya soal kecil, ya, melihat kesenggol sedikit, marah, ya, ngajak berantem, apalagi sampai model kalau sekarang keroyokan dan sebagainya, itu sudah bukan wataknya sebagai pendekar Sejahtera. Apalagi kita ini sudah berusia 100 tahun, 1 abad. Maka marilah saudara-saudaraku, keluarga besar Sejahtera, kita introspeksi diri. Dengan usia yang 1 abad ini kita sudah cukup dewasa, maka mari apa yang sudah kita berikan kepada organisasi, kepada masyarakat, bangsa dan negara ini. Selanjutnya yang keempat, warga Sejahtera harus menunjukkan kesederhanaan. Orang Sejahtera itu tidak senang pamer, ya, tidak senang pamer. Meskipun kita ini punya ilmu yang tinggi, beratnya seperti padi makin tua makin merunduk. Jangan justru makin kita mendapatkan ilmu yang banyak, seolah-olah kita memandang manusia yang lain itu tidak ada harganya. Ya. Ibaratnya kita mau menang sendiri, naik motor, ibaratnya jalan dipenuhi sendiri, ya, orang lain tidak dihormati. Nah, ini bukan ciri sebagai warga Sejahtera yang baik. Bahkan kesederhanaan di Sejahtera ditunjukkan bahwa tingkatan di Sejahtera kalau masih siswa ditunjukkan dengan sabuk yang kecil, dengan warna polos atau hitam, naik lagi nanti jambon kecil, hijau, putih kecil, baru setelah disahkan kita menggunakan mori, ya, kain kafan, dan nanti dalam jajaran warga ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, itu pun tidak kita tonjolkan, sabuknya sama, mori, ya. Tingkatan menjadi warga disembunyikan di belakang, yaitu lipatan di baju belakang kita. Ada lipatan 1, lipatan 2, lipatan 3, itu menunjukkan tingkatan sebagai warga Sejahtera. Yang terakhir, yang kelima, sebagai warga Sejahtera, maka kita harus mempunyai yaitu watak sifat memayu hayuning bawono. Kita senang melihat dunia ini aman, damai, sejahtera. Sehingga bagi Sejahtera, kewajiban bagi kita untuk bisa ibaratnya mengajak warga, masyarakat, umat manusia di muka bumi ini untuk meningkatkan rasa persaudaraan. Ukhuwah persaudaraan ini harus kita tingkatkan. Kita tidak boleh membedakan apakah itu suku, agama, ras, tidak. Ya, bahkan Sejahtera telah menunjukkan kita bisa diterima di negara-negara lain. Ya, Sejahtera bisa berkembang. Dan banyak sekarang masyarakat dari negara-negara di mana Sejahtera ada cabangnya, yaitu cabang khusus di luar negeri, mereka sudah mengikuti latihan di Sejahtera ini. Oleh karena itulah maka kita masih punya tugas yang banyak. Saat ini memang kita sudah punya cabang di 34 provinsi di tanah air. Tetapi jumlah cabang kita belum sepenuhnya. Kita baru memiliki yang tercatat terakhir nomor induk cabang 354. Padahal jumlah kota kabupaten di Indonesia
di 34 provinsi itu ada 514 kota kabupaten. Artinya apa? Masih banyak atau masih ada kota kabupaten yang belum ada cabangnya Sejahtera. Maka kewajiban kita untuk mengembangkan yaitu memberikan kebaikan terhadap sesama ini. Dan di luar negeri kita baru memiliki 28 cabang khusus di luar negeri. Masih cukup banyak tugas kita mengembangkan Sejahtera di luar negeri dengan satu harapan nanti bersama-sama dengan perguruan pencaksilat yang lain yang ada di tanah air yang mengembangkan di luar negeri, akhirnya pada suatu saat nanti pencaksilat dapat masuk menjadi salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade. Ini harapan kita. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan webinar nasional pada malam hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri, saat ini kita sedang melaksanakan berbagai kegiatan menyambut 1 abad Sejahtera. Kegiatan menyambut 1 abad Sejahtera sudah kita laksanakan mulai bulan Januari yang lalu sampai nanti bulan Desember. Puncaknya nanti akan jatuh pada tanggal 2 September 2022. Mengapa kok 2 September? Itu sesuai keputusan para Patanluhur Persaudaraan Sejahtera pada tanggal 13 Maret 2021 yang lalu di Padepokan Agung Persaudaraan Sejahtera di Madiun. Ya. Keputusan itu tentunya berdasarkan fatwa daripada para pendahulu kita bahwa Sejahtera lahir pada tanggal 10 Muharram atau 10 Suro, yaitu pada tahun 1922. Dan kalau itu kita cari di dokumen, maka kita menemukan bahwa tanggal 10 Muharram 1922 itu jatuh pada tanggal 2 September setiap tahunnya, yaitu tanggal 2 September menjadi puncak peringatan yaitu ulang tahun Sejahtera setiap tahunnya nanti. Dan tahun ini bertepatan kita berusia 100 tahun atau 1 abad. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh keluarga Sejahtera dimanapun saudara berada, maka mari kita tingkatkan kedewasaan kita, profesionalitas kita dalam mengelola organisasi Sejahtera ini. Ya. Mari kita tingkatkan rasa persaudaraan kita, baik dengan sesama warga Sejahtera maupun dengan sesama, yaitu pesilat dari berbagai perguruan pencaksilat yang ada di tanah air, dan tentunya juga dengan masyarakat. Sejahtera hadir dari masyarakat untuk masyarakat dan bersama masyarakat.